cukup pelit untuk masalah Sunhawk persanhokan dari garis pesawat ini. Tapi nggak masalah, ini map yang kecil. Dari garis pesawat yang seperti ini harusnya untuk turun di arah Kampong, Lakawi, Ban, Camp Bravo masih bisa harusnya. Circle. Tebak circle ya. Camp Alpha gua. Oke, gua Kampong. Anti mainstream gua. Oke, kita bakalan buktikan ya. Dan Survei circle pertama. membuktikan. Hah, gua bener. Circle-nya di Wrangle ternyata. Yes! Nggak Sebentar. main mereka habis Dan ini kalau di lo sana. perhatiin, Apa tuh? kayaknya gua lupa ini dia Oh persengketaan iya, kita. Astaga, Bootcamp. ada Bigetron, ada Morph, Bootcamp bakal berdarah namun Frenzy sudah terkena tembakan dari Bigetron bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tanpa ampun ya, tanpa ampun banget Bigetron kali ini dan mereka bakalan masih berlanjut. Bootcamp berdarah antara Morph dan juga Bigetron 3 melawan 4 kali ini Microboy. Oh, di sisi lain tadi ada Cryzen, ternyata masih ada Maya Majak. Kali ini masih belum ada yang ter-knockdown juga. Bigetron dan juga Morph masih berada di dalam satu kompon yang sama di lantai 1 dan juga lantai 2 kali ini. Betul, menjaga dengan sangat baik posisinya saling membackup satu sama lain. Tapi Morph dirugikan karena mereka sudah kehilangan satu player mereka di awal-awal. Kali ini Jaxi berada di bagian luar dari arah bootcamp. Kita belum sampai survei ke arah circle. Gua Iya. melupakan satu hal penting karena ada persekutuan antara Bigetron dan juga Morph Team. Ini bisa dibilang adalah skor final antara Bigetron dan juga Morph Team. Karena skor mereka satu sama, kali ini bakal ada spray lagi. Commit, 2 pemain berada di bagian paling luar. Masih menjaga step, itu sudah mulai dibuka tapi tidak ada tembakan sama sekali. Satu spray sudah mulai dikeluarkan, terlihat satu pemain dari Morph Team di bagian dalam. Belum ada baku tembak lagi yang terjadi, hanya sekedar pre-fire dari masing-masing tim. Iya, sementara itu Ryzen berada di rooftop ya dengan darah yang cukup merah, masih belum melakukan healing-healing terlebih dahulu. Tapi Microboy di dalam mendapatkan satu, tapi dia juga harus ke knockdown kali ini. Bisa ketiga dari tim Bigetron dan itu dia Morph harus susun. Skor 3-2 dan dipastikan pertarungan bootcamp dimenangkan oleh Bigetron Red Aliens. Langsung joget bro, dijogetin bro. Ditonting langsung sama Aduh. Luxi. Ini momennya pas banget Pas loh. banget, pas Ini kan banget. pertemuan mereka terakhir di regular season. Dan skor kemarin mereka tuh 2 sama. Sekarang menjadi 3-2. Akhirnya ya diambil skornya sama Bigetron Betul abis sekali. ini di bootcamp kita. Nah, setelah kita melihat sengketa bootcamp yang dimenangkan oleh Bigetron, kali ini circle-nya ke arah Curry. Tidak ada Kampong. Akhirnya gue bener sekali lagi. Ya. Gue cuman Lo tadi sama Dogi juga tebak-tebakan? salah cuy. Lo yang salah? Gue salah. Gue total dari semua tebak-tebakan gue di season 2 ini cuma 2 yang benar. Oh iya. Ini doang nih. Ini doang nih. Iya. Sunhawk. Ya Allah, Kasian mengenaskan gua. sekali Dona. Untung ada bener ya, kalau Untung enggak ada bener ya. 100% ini gue lose rate. Tapi kan bener gak bener, rumusnya Marita selalu benar, Don. Oh iya betul. Nanti habis ini circle-nya ini ya, kebanting keluar gitu. lagi. Geser tiba-tiba. Geser. Aduh, tapi itu dia ya. Tadi setelah kita melihat pertempuran lagi antara Morph dan juga Bigetron di bootcamp, kita melihat ada di Paradise yaitu 2-1 esports yang menyisakan atau masih mempunyai 3 kali kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Betul, mereka enak banget turun di arah Paradise, tidak ada lawan sama sekali karena EVOS berada di grup A, Boom berada di grup A, berarti Paradise kosong dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim 21. Plusnya, nggak ada tim lain juga yang berusaha mengisi kekosongan di arah Paradise, hanya 21 esports, berarti tidak ada persengketaan Paradise untuk saat ini. Full looting, harusnya lootingan dari 21 esports ini benar-benar maksimal banget kalau kita ngomongin dari drop zone awal mereka. Dan juga 21 esports menjadi apa ya, kayak bisa dibilang tuh harus menjadi lebih kuat lagi. Menjadi lebih 3 kuat match lagi. terakhir ini mereka harus menunjukkan tajinya mereka. Kalau kata Eldoge. Betul banget ya, dan kita udah melihat kayak harapan-harapan itu mulai tumbuh di game kedua kalau nggak salah tadi ya di Erangel. Di Erangel di mana 21 esports masih bisa bertahan di 5 besar, di 10 besar pokoknya. Dan ada bau-bau kesempatan mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner, tapi apa daya karena tadi di Vikendi sorry. Karena apa daya karena tadi masih banyak banget tim yang bertahan dan masih utuh. Jalan mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner harus pupus. Ya, apalagi kalau lo ngomongin WWCD-nya, 21 Esports menjadi salah satu tim di antara 2 tim yang belum mendapatkan WWCD. Itu dia. Betul. 21 dan juga Voin ya yang besok akan bermain, besok akan
menjadi kesempatan terakhir juga untuk Void sama seperti 21 hari ini. Yes, dan tadi gue lupa loh Apa kalau tuh? misalkan ada pertemuan antara Morph dan juga Bigetron. Gue bener-bener lupa banget gue. Sama. Karena tadi kan kita waktu lagi ngobrolin kita fokus ke Redeem kok, terus kita fokusin Iya. bahasa lainnya lagi. Tapi ternyata ada satu hal penting yang sedikit terlupakan, namun untungnya observer kita dan juga tim yang bertugas dari kru-kru yang ada di PMPL ini masih fokus. Langsung gercep ya. Masih fokus masih untuk fokus. mendapatkan spotlightnya, lampunya diarahkan langsung menuju ke arah bootcamp. Betul sekali. Karena tadi kayak masih ini rendering nih otak Yup. kita. Ini Sunhawk, terus hari ini tuh lagi ada Bigetron dan juga Morph nih yang bertanding gitu Betul. kan. Soalnya kan setiap minggu shuffle terus. Yes. Jadi tuh kayak nggak ada nih kepastian kalau misalnya kayak season 1 kemarin kan kayak pasti hari Sabtu ini ketemu ini Yup. di sini gitu kan. Udah ada kepastian. Kalau kayak gini tuh kayak kita harus mikir lagi. Oh iya Betul. ternyata baru teringat. Untungnya masih aja bisa kita sambut dengan baik. Yap, malah tadi gue sempet agak kesel tuh waktu kita lagi prediksi circle kan. Tiba-tiba circle belum keluar, terus langsung dipindahin ke bootcamp. Dalam hati gue, lah kan tebakan circle kita belum keluar, tiba-tiba ke bootcamp. Untung pas bootcamp disorot, wah BTR Morph, oh iya. Oh Yes, yes, iya. yes. Ini hal yang lebih penting daripada Iya. circle. Daripada tebak-tebakan kita yang Betul. gak ada gunanya sebenarnya. Gak pernah ada gunanya itu. Betul, dan ternyata ada peperangan juga yang sudah mulai terjadi. RRQ akan perang dengan tim Siren, di mana Siren sudah dijatuhkan dua player mereka di arah pegunungan perbukitan ini. Setup yang begitu bagus dari tim RRQ. Dua pemain mereka berada dalam satu gunung atau bukit yang sama dengan tim Siren, sementara dua player dari RRQ yang lainnya berada di bagian bukit seberang. Betul, dan Ron masih aja menahan di bagian arah atas. Audrey yang sedang bleeding out juga bakalan turun sedikit demi sedikit Mati. dan bisa meninggoyin sama Meninggoyin. Lah, lu habis ngomong mati sih. Bahasa yang sangat Iya. Susah ya, rumit banget meninggoyin. inspiratif ya dari Dona. Ada kalimat baru lagi ternyata, meninggoin. Mungkin kata-kata itu akan muncul di Instagram Enggak. seperti Back to the Beat, Back to the Game, the OG map of PUBG Mobile. Nanti akan ada keluar kata-kata dari Dona, di meninggoin. Meninggoin. Agak sulit ya untuk untuk dikatakan kali ini. Sementara itu kita masih bakalan lihat pertempuran antara RRQ dan juga tim Siren. Yang dimana sepertinya Siren akan sedikit demi sedikit keluar dari zona panas ini. Betul, masih bisa selamat lah dua player mereka dan masih bisa mencari placement terbaik mereka untuk di match keempat untuk hari ini di Sunhawk tentunya. Lootingan mereka belum terlalu bagus dan ternyata kita melihat 4 serigala yang sedang cosplay menjadi kodok. Betul, gue baru ngomong itu. Satu frekuensi kita. Iya, satu frekuensi. Kan satu Cosplay. angkatan, tuan lu sih. Hey, lu. Bener kan? Gue belum 26 pasta. Jangan sebut Oh iya, Dona. gue belum 21 pasta. Oh, Lu Gue udah udah 21. baru kemarin. oke. Tolong disensor yang tadi ya Pak ya. anggap Masih tidak ada delay terjadi. 15 menit kan? Oke, dari Aura juga ternyata cukup pede untuk melakukan split position di mana mereka melakukan strategi 2-2. Mereka udah mulai nge-split, lidah gue udah mulai terganjal oleh rasa haus. Sementara 69 mereka juga melakukan split, 2 orang di arah sniper, sementara 2 orang lagi berada di arah kompon pinggir jalan. Yap, masih aman sentosa aja dan sepertinya dengan sudah berjalannya sekitar 9 menit menuju 9 menit kita di Sunhawk. Sekarang kita kayaknya udah boleh mengamini teori kita tadi sih Apa pas. tuh? Pasif ya? Pasif Sunhawknya. Bener kan, kalau map gede itu orang berani barbar karena kan Betul. cukup banyak vehicles yang bisa mereka temukan di pinggir-pinggir jalan. Jadi mereka kalau misalkan kenok 1 rush, kenok 2 rush gitu. Jadi komennya tuh bisa lebih konkret, bisa lebih percaya diri. Kalau misalkan di sana kayak gini kan, kenok 1 nih, rush gak? Bentar cuma ada orang apa enggak di sini. Jadi terlalu banyak pertimbangan mereka sampai akhirnya mereka bermain aman kayak gini. Iya, dan juga kayak misalnya mereka nggak terlalu nggak terlalu tertekan banget untuk melakukan tindakan-tindakan yang lainnya, pergerakan-pergerakan yang lainnya gitu, nggak terlalu kayak dikejar waktu lah kalau misalnya di sana kali ini. Yap, dan wah ini pasti NFT sudah mulai heran. Kenapa tiba-tiba ada satu kapal di tengah laut tanpa ada penghuninya. Ternyata langsung ditembak begitu aja, bahkan 2 pemain mereka langsung lompat menuju ke arah laut. 4 pemain NFT lompat secara bersamaan, mereka bakal menjadi perenang handal untuk di Sunhawk kali ini. Mereka bakalan
munculin kepalanya, nyelam lagi, munculin kepalanya lagi untuk ngambil napas, nyelam lagi untuk menghindari tembakan-tembakan dari tim Aerowolf yang sedang berada di atas perairan ini. Betul sekali. Sementara kita melihat circle selanjutnya masih memakan 3 pulau yang ada, walaupun pulau Camp Alpha itu udah tidak ada penghuninya sama sekali ya. Kalau nggak salah tadi cuma Aerowolf doang yang ngelut di arah Camp Alpha, di arah pulau terpisah dari Sanhok ini. Sementara tim-tim lain lebih memilih di pulau kanan dan pulau bawah dibandingkan mereka looting di arah kiri atas. Tadi kalau nggak salah Ion nggak turun di astaga, gak ada Ion, gak ada Ion, gak ada Ion, gak ada Ion, gak ada Ion. Itulah. Gak ada Ion. Itulah. Gak ada Ion. Karena shuffle terus ya. Terus di sini tuh kayak waktu kita tuh berhenti gitu ya pas ya. Kayak perasaan tadi gue nge-cast Ion. Oh ternyata itu kemarin. Iya benar. Ya kan? Apalagi Super Week ini kan dari Selasa sampai Minggu. Iya, seperti yang kita lihat nih ada pertemuan Dranix dan juga RRQ yang sangat super kali ini. Chase membuka tembakan ke arah tim RRQ tapi masih belum bisa mendapatkan informasi lebih lagi. Ingin memutar aja dari arah jendela sementara Nerpeko melemparkan granatnya. Hampir. Hampir aja, tapi lihat Nerpeko bakalan langsung masuk menuju ke arah Chess dan terknockdown di sana. Harusnya langsung aja di confirm kill, dipulangkan ke arah lobby. Seorang Chess di tangan Nerpeko. Betul, tapi di sisi lain ternyata bot berhasil mendapatkan drone langsung tumbang begitu aja. Tapi ada trade knock, ada body system yang cukup baik dari tim RRQ. Saling mengcover satu sama lain, bahkan kali ini RRQ sudah mendapatkan Conqueror. Killing spree-nya mereka 15 kill. Conqueror nggak? 15 kill dong. Pagi-pagi 15 ya. Hebat juga ya. Konku 15 kan ya? Iya 15. Iya gue yang nanya, gue yang jawab. Apaan sih pas gak jelas banget lu? Iya aduh pas. Daripada pas nggak jelas ya, kita lihat yang jelas-jelas aja deh guys di sini. Dranix yang Ucup yang sedang lagi mantai ya. Karena Ucup sekarang main ya? Setahu gue Ucup adalah salah satu observer kita yang sedang bertugas. Tapi sekarang dia tidak bertugas, tapi dia lagi main di tim Dranix ternyata. Iya, kadang main, kadang nge-ops gitu kan. Part-time lah. jadi player. Intermezzo aja guys ya, biar Intermezzo tidak aja. bosan dan juga tidak boring. Walaupun gue tahu kalian gak kenal Ucup itu siapa. Ntar gue Siapa tunjukin sih? di story gue mukanya Ucup kayak gimana. Oke, kita bakal ngelihat lagi kali ini dari tim Onyx yang sudah mulai memantau. Snoper yang berada di depan sana cukup berseberangan karena mereka berada di arah Kuari juga. Tuh, dan KP sedikit demi sedikit kayak mengintip-ngintip ke arah Jaspase. Sementara itu, tim Onyx, 2 playernya melakukan pergerakan sedikit demi sedikit. Aura di sisi sini yang sedang kalian lihat masih aja santai karena tidak ada tim lain yang terlihat di dekat batang hidung mereka. Gue kira lagi benerin genteng gitu kan. Karena tadi satu pemain Aura lagi ngepron aja di atap, gak ada pergerakan. Wah ini KP bener-bener kena press banget kan. Dari Siren juga udah ngelock angle-nya ke arah KP. Masih diintip-intip ternyata Cilupba dari Jaspase. Masih memperhatikan pergerakan dari player-player Onyx bergeraknya ke arah mana. Tapi ini bener-bener pasif sih. Karena kita udah disuguhkan dengan fight yang begitu intens banget. Kalau kita ingat tadi dari 2 match pertama di show match. Di Four Countries battle-nya. Itu udah intens banget perang-perang yang terjadi di 2 map tadi antara di Erangel dan juga Vikendi. Terus kita ngelihat Vikendi, Erangel, Miramar yang ada di PMPL untuk hari ini juga intens banget warnya. Tapi tiba-tiba Sanhok menjadi map yang sungguh pasif untuk hari ini. Beda banget ya dari season 1 kemarin. Betul. Yang dimana Sanhok sebenarnya lumayan menjadi map yang cukup barbar. Cuman kayaknya kali ini mengingat Sanhok terakhir juga untuk grup B. Sepertinya mereka akan bermain safe aja. Ada satu loot yang akan langsung diambil oleh tim Aerowolf Climax. Gila, langsung satu set Robocop ya dipegang sama Hazelnuts. Akan sangat powerful ketika misalkan mereka fight dengan tim-tim lain juga. Dan Circle yang ketiga menuju ke survei membuktikan mendonate lagi ternyata. Harus ada komanya tadi ya. Iya ada ininya, parafnya. Paraf. Ada parafnya sih, ada kutipnya. Ada kutip 1 ya? Kutip 1, penekanan. Terus di bold, italic, underline. Oke. Timesnya Roman 16. Granat! Hampir kena ke arah rewind. Masih belum granat kena. Kedua, masih belum kena. Granat ketiga, masih belum kena. Granat keempat. Di depan. Dibalas. Malah dibalas tiba-tiba.
Nggak kena. Tebak-tebak lagi tiba-tiba sama rewind. Tapi dari tadi ya granatnya tuh benar-benar ke kanan, ke kiri, Betul. dari Renarda. Nggak ada yang benar-benar pas ke arah batu Dia yang dapat buff dihinggapi. kayaknya, anti granat. Jadi granat yang dilempar semuanya melenceng ke kanan kirinya dia. Mantul, kayak Mantap betul. mantul, literally mantul pas. Beneran mantul ya? Beneran Gua kira mantap betul gitu. Tapi Potato masih berusaha untuk melempar granat. Smoke juga sudah mulai dikeluarkan. Tapi di sisi lain Onyx berhasil mendapatkan IOG. Eston knock begitu saja. Threat knock terjadi. Kunyit bahkan menyusul. Tapi kita bakal fokus menuju ke arah Airwolf terlebih dahulu. Karena masih ada close combat di antara Airwolf dan juga Bandung Fight. Serigala versus King Kong. Serigala versus King Kong. Siapakah yang akan lebih kuat untuk mengambil tahta di pertanahan kita kali ini? Masih belum ada satu knock di antara kedua tim kita sekarang juga. Tapi lihat di sisi lainnya Potato mendapatkan Hitman dengan granatnya. Betul, dan Hazelnut masih menunggu timing untuk melakukan push ke arah balik batunya. Dia penasaran dia bakal, aduh, gue baru mau bilang naik, tiba-tiba turun. Nah, cacingnya kelihatan, untungnya. Backup fire dari Hans Modi masih belum terlalu cepat, masih bermain TPP terlebih dahulu. Dia bakal kabur menuju ke arah belakang, tapi ternyata Hazelnuts dalam posisi yang sangat siap, ada close combat. Dan ternyata kali ini Hazelnuts berhasil memenangkan fight-nya dengan menggunakan N4. Uzi control yang belum terlalu bagus dari Hans For You. Dengan begitu Bonafide menyisakan Zulhak aja kayaknya ya di bagian paling belakang. Dan nampaknya dengan menghadapi Airwolf yang masih sisa, masih utuh 4 player, itu bakalan menjadi PR yang sangat berat untuk Zulhak sendiri. Dan harusnya sih dia bakalan save aja ya untuk sekarang. Tapi di sisi lain ada pertemuan antara Victim dan juga Onyx dari kill feed kita yang sudah kita lihat ini. Betul. Dia guys. Wah, Onyx susah geraknya nih. Dipantau dari arah dalam circle dengan M4 dan juga scope 3 yang dipunya sama seorang Jacket. Masih mengontrol dengan sangat baik. Bahkan kali ini Cleon sudah berhasil mendapatkan satu pemain. Begitu saja, belum ada tembakan balasan lagi dan smoke setup. Ini membuat PR yang cukup panjang. Itu satu bagi mau berempat kah? Iya, ini agak enggak. Ternyata nggak jadi. gua kira satu bagi berempat. Wah, yang Ada satunya motornya. bagi, yang satunya anak senja. Anak senja, Vespaan. Vespa. Yoi. Mau jadi ini saingan RRQ Onyx. Saingan Jadi- RRQ ya? Jadi anak senja. Mantap Kayaknya betul. anak malam soalnya udah jam malam nih. Anak malam. Tapi dari tadi ya Onyx tuh rada-rada ke pressure terus ya posisinya. Di posisi mereka tuh di luar zona terus. Di blue zone terus. Udah kemakan damage dari blue zone. Tapi lihat Victim Jackhead terkenok di tangan tim Onyx kali ini. Di push langsung aja tanpa ragu-ragu sendiri. Wah, KP KP. sih. Maju di sana masih bakalan menahan karena udah menempati posisi yang cukup enak dari tim Onyx sendiri. Betul, semangat 45. Tapi di sisi lain, Crowleys berhasil mendapatkan microboy dari tim Bigetron Red Aliens. Kita bakal fokuskan karena granat sudah mulai dilempar dan Jackhead dieksekusi ke arah lobby. Lemparan utility masih terus dilemparkan oleh tim Onyx. Berusaha untuk mencari pemain-pemain victim yang lain berada di arah mana. Dan circle yang keempat sudah mulai terlihat. Under 1 minute mereka yang masih berada di luar zona harus bergerak masuk ke play zone yang keempat. Begitu dengan tim Onyx dan juga Victim kali ini ya. 35 detik tersisa dan NFT bertemu dengan Aura kali ini. Steve Cai akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dari arah bebatuan kali ini. Flippy bakalan langsung dilihat oleh Cashy kali ini. Kalau misalnya Flippy bergerak sedikit aja itu kelihatan udah tembakan atau senjata yang dipegang oleh Flippy. Masih ditahan begitu Tipis aja. banget tadi sih, banget. celah tipis yang di lock banget sama Casey. Tapi Steve masih berusaha untuk mendapatkan pala game yang berada di balik batu. Mas Gaga sudah tidak bisa bergerak lagi, menembak celah-celah bebatuan dan sudah dibuatkan jalur. Ternyata datang third party 69 ingin join to the fight, mengganggu pertempuran antara Aura dan juga tim NFT. Sementara Mas Gaga merangkak, pala gameplaynya semakin mundur ke arah belakang. Butuh proses evakuasi yang sungguh dalam ternyata. Dan di sisi lain Bigetron tersandwich oleh Siren. Namun untungnya Bigetron masih bisa mengatasi fight mereka di arah Painan. Walaupun harus kehilangan Ryzen yang tadi sempat untuk di finish ya oleh tim Siren terlebih dahulu. Sementara itu ada pertemuan dari tim-tim yang lainnya. Tapi kita bakalan melihat 21 Louvre dan juga BTR yang sedang berada di satu perkampungan yang sama. Sementara itu Red Rocket dan juga Onyx juga akan bertemu kali ini. Bertumbangan 1 demi 1. Aura dan juga NFT
bertumbangan di sisi lain yang lainnya. Yap, ini bakal chaos banget pastinya. Apalagi kalau kita perhatikan juga dengan salah satu player dari Red Rocket ada Kings yang masih melakukan looting, di mana Red Rocket juga tadi bermain dengan sangat gemilang, bahkan mereka mendapatkan WBCD di arah Miramar. Yep. Tapi di sisi lain ternyata fight yang masih terus terjadi antara Aura dan juga NFT tidak ingin melepas satu sama lain. Dua sudah dikenok, Valen bakal building out dan Renal Ray juga berhasil mendapatkan Red Rocket ternyata. Aerowolf perang di sisi yang lain. Satu pick tipis tadi memulangkan Flippy ke arah lobby Jaden, menambah pundi poin untuk tim Aura. Sementara Steve masih di batu yang sama akan menjaga Mas Gaga dan juga Pala Gimpe yang sedang berada di arah bawah dari tim Aura sendiri. Roses dan juga Jaden bakalan menjaga angle dari sebelah kiri mereka. Betul, dan ternyata tadi Mas Gaga yang dikenok berhasil di revive, berhasil selamat malah dua player lain yang berada di sisi lain yang mati terlebih dahulu. Bahkan kali ini Kraulis berhasil mendapatkan korban berikutnya. Set dari tim 21 berhasil diamankan, tapi Bigetron bakal datang dari arah belakang. Namun ternyata ada trade knock yang terjadi, Jaden berhasil diamankan, sementara Aerowolf masih melakukan lock shootnya ke arah pemain dari tim 69 yang sudah mendapatkan compound yang mereka inginkan. Tapi 69 itu di luar ya? Di luar zona Enggak, mereka? itu di zona. Itu di zona, wait. Di Ini liriknya kemana sih? Itu di zona, di sana. Oh iya, di pinggiran semua ya. Yap, di pinggiran Pun begitu zona dengan banget. Potato sekarang ya. Dan ini bakalan menjadi PR juga untuk kedua belah pihak. Tapi lihat pressure diberikan terus-menerus dari seorang Potato. Tapi kita bakalan melihat arah lain yaitu Wah. NFT dan juga Aura. Cashy yang bakalan melemparkan granatnya ke arah Mas Gaga. Kali ini Mas Gaga malah ke kanan. Awas! Dan Oh! itu dia granat dari Cashy. Harus memulangkan tim NFT ke lobby. Orang mah nangkap bola baseball, ini granat ditangkep ya. Wah, tadi sebenarnya kalau Mas Gaga nggak gerak ke arah lemparan granatnya Aura, Ke itu dia kanan. nggak bakal hilang, nggak Iya. bakal ke lobby. Tapi ternyata dia malah menjemput granat yang ada di sekitar dia. Dan dari arah Painan yang masih terjadi pertempuran karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Semua setup bakal dilakukan oleh tim 21. Sementara Lowfrey tertahan di arah belakang. Dari Bigetron mereka bakal naik terlebih dahulu dan Lowfrey terhimpit oleh Blue Zone. Ada jump shoot yang datang dari bagian dalam daerah Painan, namun control shoot yang sangat baik. Hands berhasil mendapatkan last man standingnya, tapi dia harus segera melakukan healing. Ponbit sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ozora harus tetap melakukan rotasi sebelum dipotong oleh Bigetron yang terlebih dahulu naik ke bagian perbukitan di sekitar Painan. Udah menjaga-jaga di sebelah sana ya, yang sekarang Red Rocket RRQ akan bertemu juga, sementara Aerowolf Potato menjadi pihak ketiga antara mereka berdua. Sisi lain Lowfrey yang bertemu dengan Bigetron juga. Dan kita bakalan masih melihat pertarungan antara RRQ dan juga tim Bigetron Wah, kali ini. Conqueror men. Pagi-pagi Kongku 10 kill untuk RRQ. Gua nggak ngerti dikasih makan apa sama Pak AP di sini. RRQ bermain dengan sangat baik di hari terakhir mereka bermain dan Circle tidak berpihak ke tim manapun. Ini. Zona netral untuk semua tim. Netral banget. Masih belum ada tim yang masuk ke arah zona. Cuman ada RRQ doang ya yang kali ini jalannya mungkin agak-agak mulus. Tapi di depannya ada seorang Potato dari arah angle yang dilihat oleh Mildway sendiri. Yap, dan masih berlanjut, tinggal 6 tim yang tersisa. Kalau kita bilang tadi pasif, tiba-tiba perang terjadi dan yang terkikis banyak banget. Circle 6, sisa 6 tim dengan 15 orang yang masih alive. Apa nggak dikit ini, Circle masih agak gede. Aerowolf juga bakal tetap komit untuk melakukan push ke arah 69 yang sudah mulai terpantau. Trixie, kasihan banget dia sendirian di bagian depan sementara pemain dari 69 berada di sisi yang lain. Dua orang tersisa player aktif yang dipunya oleh 69 hanya tinggal Hans dan juga Viel. Hans dan juga Viel, mereka harus benar-benar memutar otak untuk bisa bertahan sampai akhir pertandingan kita. Sekarang ini Aerowolf bersebelahan dengan 69, sementara di sisi lain Aura bertemu dengan RRQ. Tapi lihat mereka juga mengamankan angle ke arah 69. Trixie juga harus ter-take down satu demi satu. 69, player dari 69 harus bertumbangan. Itu Casey seorang loh tadi, ngedapetin satu orang dari dua tim yang ada di sekitar dia dan Viel. Step sudah mulai terdengar dan ada spray commit scope 6 M4 yang sudah di-adjust digunakan oleh Steve dengan sangat baik, berhasil menumbangkan satu pemain dari tim Aerowolf. 3 player yang tersisa berhasil mendapatkan 9 poin kill untuk tim Aura. Wah,
ini Oh, sih Voldemort. lagi on fire banget ya. Tapi lihat Voldemort yang sedang berada di Ketembak. dalam rumah. Bakalan harus hati-hati banget. Ini menjadi malapetaka sepertinya untuk Voldemort. Kalau misalnya dia nggak bisa menangani kedua player dari tim Aura kali ini. Dan yes, itu dia Voldemort. Menjadi the last man standing dari tim RRQ yang harus pulang di posisi keempat. Oke, 3 tim tersisa, Aura, Red Rocket, dan juga tim Aerowolf. Aerowolf tinggal 2, Red Rocket tinggal 1, sementara Aura masih ada 3 player. 6 player dengan 3 tim kali ini yang masih bertanding. Dan Kings sepertinya ingin mencoba melakukan healing dan berhasil. Last 8 kit berharap ada satu tim yang dipulangkan terlebih dahulu. Renalre tinggal sendirian karena Hazelnut sudah terkenok. Dan dia bakal free shoot menuju ke arah tim Aura. Bakal spread langsung dari bagian luar zona. Namun ternyata damage yang diberikan tidak terlalu besar. Membuka posisinya dan Kings sungguh bijak karena dia memilih mati oleh Blue Zone. Milih mati oleh Blue Zone. Itu berarti 2 versus 2 antara Aerowolf dan juga Aura. Hazelnut? Gak kenok. Itu Oh, kenok. Hazelnut kenok. Itu Oh kenok, iya, itu kenok. Ini berarti 1 versus 2 kali ini ya Aura, Steve. Dan mereka sama-sama kegencet Blue Zone kali ini ya. Udah Posisi- dapat 1. Dapat 1. Ini berarti 1 versus Bye-bye, 1. Tapi Chicken Aura. Renalre, yes, dimakan oleh zona juga kali ini. Winner Chicken Dinner untuk tim